tembok bete yang ditembus dengan malaikat Israel. Oh mendingan emas seperti tipis saya kayak layak kecil malaikat Israel. Plodos stok tungene kaya. Hasiro kabeh dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal mahdi lampahi syariat liwati ngaji wong mukmin senenge ngaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. Salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa man tabi'a da'watah wa sunnatah ila yaumil qiyamah amma ba'da. Pada Ustaz Anis dan kepada semua rekan-rekan Ikatan Pemuda Kashful Qulub yang saya cintai, alhamdulillah setelah libur bulan Ramadan ini Syawal, rutinan kita mulai lagi sesuai dengan moto kita ya. Nek orang ngaji harus apa ya kan maaf mati harus apean ya sinawar apa sih itu lah ada ujian lewat HP ya jadi ini adalah sebuah kenikmatan yang besar dan ini masih nuansa Idul Fitri. Mungkin kemarin-kemarin ada dari kita yang belum ketemu. Sekarang saya ucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa taqabbalallahu minna minkum siyamana siyamakum minal aidin wal faizin ya di Pangapura. Yang selama batiran karo sampean-sampean dan juga Ustadz Anis ini selama bersama dengan kalian banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sampean isok maaf nang kabeh. Tapi orang Indonesia salah orang. Coba hebat ya, lebaran kabeh wong ngaku salah. Ngene kok unggal dina lebaran ngene orang nabung batu. Kabeh ngaku salah sih. Kabeh ngaku salah ya. Lebaran kan kabeh ngaku salah ya. Iya. Iya, enggak kok unggal dina seperti lebaran. Ana apa karo batir? Aku salah. Apurane ya. Ora bakal ana wong gendut, ora bakal ana wong. Ini kan mestinya menjadi pelajaran buat kita semua. Allah menciptakan semua hal pasti tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaat, ada hikmahnya. Jadi kita disuruh ada hal bihalal, ada silaturahmi, semuanya ya tujuan baik untuk kita semua. Jadi kita semua punya salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang mengakui kesalahan dan mengaku kesalahannya dan juga yang mau meminta maaf. Mulane dawuh Kanjeng Nabi kae annas kulluhum khata'un, menungsa kuwi kabeh duwe luput, wa khairul khata'in al mustaghfirun, dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah orang yang memohon maaf kepada Allah. Ini kalau kesalahannya kepada Allah, semua orang pasti punya salah kepada Allah, dan sebaik-baik orang yang punya salah kepada Allah adalah mereka yang beristighfar
istighfar, yang tiap hari ngucap istighfar, tiap hari memohon ampun. Tapi orang kok cuma ucapan doa astagfirullah astagfirullah sedina ping 1000, tapi ternyata kelakuannya si aja kok bukan yang seperti itu ya. Jadi yang istighfar ya yang benar-benar orang kembang potong gitu Mas. Artinya sampean pas baca contoh urip karo si Eko ya pas baca serangkulan gitu ya, tapi barangkulan memburi terus nggak apa-apa ya. Eko ya pas baca serangkulan kok kurang baru tekan buri rapi kelapang anu deh. Jadi nah ini kan berarti nggak ikhlas ya kalau. Nah kita juga dalam beristighfar kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, berminta ampun kepada Allah juga jangan seperti itu ya kalau. Jangan apa bahasanya aja lomboan, tapi pernyataan. Sing diarani nang Al-Qur'an diarani taubatan nasuha, taubat nasuha. Nah, ini mudah-mudahan kita semua benar-benar orang yang minal aidin, wong sing kembali seperti lahir. Soalnya kaya bayi itu lahirna. Wal faizin wong sing beja, wong sing bahagia. Setelah kita melewati puasa, melewati puasa, terus kembali fitrah dan bahagia. Kayak bayi kan bahagia, karena bayi susah. Aja si jok tiliki orang ana bayi kabeh bayi seneng. Sing delok kowe melu seneng. Lah sing lucu maneh jadi hari raya iku hari kemenangan, sing ora melu lomba melu menang. Lah kan lucu. Lah ya hari raya hari kemenangan, hari kembali. Lah ketika dia puasa dia nggak berjalan menuju ke rumah, lo kok ijik-ijik kembali, lo kan aneh. Jadi kabarnya orang tahu puasa orang tahu apa, tapi melu baca itu berarti orang melu lomba tapi melu menang. Ya murai Gusti Allah, murai Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah kaya ngono kuwi. Jadi sumambrah. Bukan hanya untuk orang muslim, tapi orang kafir pun mendapatkan rahmatnya Allah. Mulanya bismillahirrahmanirrahim, sing mau welas nang dunia, ar-rahim mau welas nang akhirat. Jadi wong kafir pun ya mendapatkan rahmatnya Allah. Buktinya mereka masih diberi rezeki, masih diberi usia, masih diberi kenikmatan. Itu semuanya kan juga rahmatnya Allah. Orang kok berarti deweke orang kafir terus lepas dari Allah, enggak, tetap orang kafir pun mendapatkan rahmatnya Allah. Dia bisa punya rezeki, dia bisa bernafas, dia bisa hidup, dia punya anak dan seterusnya. Selama mereka ada di dunia, mereka tetap mendapatkan rahmatnya Allah. Ning oliyeh mau nang dunia tok, nang akhirat orang kafir tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Lah nek wong muslim, wong mukmin sing wong mukmin nang dunia oleh, nang akhirat oleh, tapi nek wong kafir oleh nang dunia. Mula kita ini arep milih sing seperti apa iki lho. Nek Al-Qur'an kan didhawuhna apa kae? Wa mayuridillahu apa? Wa may yurid sahabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sahabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki pahala nanti di akhirat, yo arep diwehi. Barang siapa menghendaki semuanya ada di dunia, yo bakal diwehi. Lah sampean kepengine sing endi? Kepengen lorone apa kepengen salah sijine? Kepengine lorone. Buktine ngrindo nggak Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kepengen lorone. Tapi ana sing kepengine mung nang dunia tok lho. Artinya mereka yang dipikirkan hanya masalah dunia tok. Akhirat ora dipikir. Yo wis duwe nang dunia tok, mengko nang akhirate kecele. Ana sing mikire dunyane ora pati dipikir, tapi sing dipikir
akhirate ibadah ngaji ngamalna ilmu dan sebagainya nang pahal ora patia pinter seumpama tapi tetep tayang madang ora bakal ora tayang madang tetep tayang madang mung ana sing ora tayang tuku motor ana sing ora tayang tuku pit bahasane gue lah tapi tetep madang cuma dia lebih mementingkan amal akhirat maka dia juga akan memperolehnya nanti di akhirat. Tapi ana sing loro ya oleh. Mulane sampai Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya itu dongane aja mandek Rabbana atina fid dunya hasanah tok tapi disambung wa fil akhirati hasanah. Jadi orang mau kepenak dunia tapi juga kepenak akhirat. Amin Allahumma. Nah, kita kabeh iki nang dunya mesti butuh wasithah, butuh perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong Allah baik juga memberi contoh adanya wasithah ketika menurunkan Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi. Orang Allah dewe, tapi perintah Nabi malaikat Jibril. Allah tidak butuh wasithah, artinya Allah mau apa jenenge mencontohkan kepada kita bahwa ada wasithah. Mulane kayak dewe ketika kita minta didoakan orang, tuwakna nyong lamen supaya nyong kegen bojo. Tuwakna nyong lamen supaya nyong kagian oleh penggawean atau apa dan sebagainya. Ini wasithah namanya, ngono lho. Bukan masithah ya. Wah nganggo wawu, wasithah atau perantara. Jadi kita butuh wasithah semua, terus kita sakit juga kita butuh wasithah. Wasithah apa? Obat. Allah bisa menyembuhkan kita langsung. Nah, cuma kita memerlukan wasithah, Cuma yang terpenting dalam hati kita jangan sampai meyakini bahwa wasithah itulah yang mempunyai kekuatan. Jadi sampai ngombe ultra flu utawa paramek kontraksin apa ya. Kowe jangan meyakini kalau yang menyembuhkan itu cuma meredakan. Cuma sampean ngomong oleh sampean ngomong oleh artinya ngomong ujarku kok wingi iki mriyang ting mari alhamdulillah tok mbene paramek cocok. Nah, oleh ngomong itu oleh, cuma tidak boleh meyakini kalau paramek itu yang menyembuhkan. Paramek itu wasithah yang menyembuhkan Allah, tapi boleh mengucapkan seperti itu. Sebagaimana kita mengucapkan yang ada di burda-burda itu, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indah hulul hadifil. Kita mengucapkannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita memohon meminta kepada Kanjeng Nabi ya agar Kanjeng Nabi menolong kita. Kita tahu kekuatan Kanjeng Nabi sekang Gusti Allah, bukan milik Kanjeng Nabi sendiri, tapi Kanjeng Nabi oleh kekuatan bisa nolongi awak dhewe sekang Gusti Allah. Kita tidak boleh meyakini Kanjeng Nabi sendiri, Allah tidak ada sangkut pautnya, enggak boleh kita seperti itu. Tetap Kanjeng Nabi sekang Gusti Allah. Jadi apa ya intinya? Semua yang diciptakan Allah itu yo kabeh kersane Allah. Iki sampean sama apa? Geni gue panas, ya kan? Memang karena dia geni, apa karena Allah Subhanahu Wa Taala? Geni panas, ya mbak? Es adem. Gue krono memang angger es ya adem, apa angger geni ya panas? Apa karena Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kabeh krono Allah Subhanahu Wa Taala kabeh. Buktine apa ono geni ora panas? Ana geni sing ngobong Nabi Ibrahim geni ora panas. Jadi bisane panas orane geni kue sing dadekna Gusti Allah. Ketika Allah menghendaki panas, maka geni itu panas. Ketika Allah dia menghendaki adem, geni gue adem. Jadi Al-Quran ya gue ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Geni kok jadi adem.
dan dadi nyelametno Nabi Ibrahim. Dilalah kono-kono ana tembungane Nabi Ibrahim enggak ada orang tekan sih kayaknya gini aduh. Lalu kono dilalah kok khusus loh, khusus Nabi Ibrahim lho ala Ibrahim. Enggak kok orang khususnya kayaknya ya. Jadi geni itu panas bukan karena dia adalah geni, tapi karena dititipi sifat panas nang Gusti Allah. Peso iku landep, ya mbok angger berdasar landep bisa nugel. Sing nugel bukan karena landepe, tapi sing nugel Gusti. Buktine peso landepe kaya kae nggo nyembelih Nabi Ismail ora mempan. Karena pokoknya Allah Gusti ora dikehendaki landep. Tapi ketika Allah kehendaki landep, ya pasah kayak gitu. Terus apa maning? Mangan mesti wareg jare wong. Padahal orang mesti sing dadekna wareg bukan mangan, sing dadekna wareg Gusti Allah. Bisa jadi mangan ora wareg ya ana. Ya mbok. Wong geblung dia geblung. Makanane ora ana sing sehat kae. Neng sampahan kabeh. Tapi kon mlaku karang lemas bolak-balik ya. Orang masak. Ora tau meriang, ora tau apa. Ini membuktikan bahwa yang menjadikan dia sehat bukan karena makanannya yang sehat, tapi karena Allah. Jadi kita kita boleh mengucapkan, hei makananlah yang sehat, biar supaya sehat. Boleh mengucapkan seperti itu, tapi tidak boleh meyakini. Kabeh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok bete yang ditembus dengan malaikat Israel. Oh mendingan masker tipis saya kayak layak kecil malaikat Israel. Plodos stok tungene kaya. Lah siki gane tembok langkah jendelane langkah lawange iki. Kok njabungno kene dene panganan nggo sebulan. Terus dibangun tembok mubeng langkah jendela langkah lawang langkah apa ora tembok itu selama sebulan panganane wis ana kabeh, lampune wis ana, kipase ana. Tetep wayahe mati ya. Kayak ngono. Artinya ki bukan berarti nyon terus maksudnya kayak gini loh maksudnya. Kita jangan berkeyakinan, jangan sampai meyakini nek nganggo masker mesti selamat, nek orang nganggo masker mesti kena kayak ngono. Bisa juga nganggo masker selamat ya berarti sesuai dengan usahanya, atau bisa juga orang nganggo masker kena berarti sesuai dengan apa yang dia lakukan orang nganggo masker. Tapi bisa juga nganggo masker kena ya bisa juga, atau bisa jadi orang nganggo masker orang kena. Iku kabeh Allah. Nah, cuma dalam kita berusaha pasti yang terbaik. Intinya yang saya sampaikan di sini adalah semua perantara-perantara itu boleh kita lakukan, semua ikhtiar itu kita lakukan, tapi jangan meyakini kalau perantara itulah yang mempunyai kekuatan. Tapi intinya sing kekuatan Gusti Allah. Sampai berikhtiar berperantara dengan masker dan cuci tangan, tapi jangan meyakini kalau masker dan cuci tangan pasti membunuh corona. Sing membunuh ya Gusti Allah Subhanahu. Paham ya? Jadi aja salah paham loh ini, jangan salah paham. Jadi jangan salah paham. Jadi intinya semua perantara, semua ikhtiar jangan sampai kita yakini kalau itulah yang menjadikan kita sehat, yang menjadikan kita kenyang, yang menjadikan kita sembuh dan sebagainya. Tapi itu hanya sebuah ikhtiar atau usaha, dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula dawuh Mbah Mun itu nek apa mula sampean sing wis lulus iki urung oleh kerjaan urung apa ora usah bingung. Aku selama bojo kawit tahun 2011 tekan siki orang tuh kerja. Jajannya kerja apa? Sampai tahu urung yang kerja apa itu? Orang tahu urung kok. Kerjanya yang bukan melaku toh ini. Jadi ya urip tekan sih. Jadi orang tahu orang tuh mau kerja ngapa manggul galon apa.